kamu gay. Pertemanan, persahabatan itu layaknya suami istri itu bener. Ada titik balik dari seorang Budi Kusuma gitu. Dia bilang, ini teh bisa, Budi teh bisa. Iya, nggak mau. Gue nggak akan komentarin yang apa yang gue nggak ngerti. Oke. Denijo di sini, Joker. Selamat datang kembali di Galeri Denijo. Hari ini spesial Galeri Denijo kedatangan sosok yang luar biasa. Nita Caang, seorang pengusaha. Ya, WhatsApp ya, WhatsApp ya. Kemudian juga dia seorang stand up comedian. Betul. Dan juga seorang namanya ngaranna teh Apa itu? yang Kapite. bukan Apa dong? yang suka meniru orang. Ayo satu kata cepet. Loh, kamu yang host. Impersonate. Ya. Budi Kusuma. Thank you. Ngomong kayak ngaco. Apa kabar Denijo? Apa kabar Budi Kusuma? Ya, hari ini kita akan wawancara Denijo. Dia adalah seorang MC dan juga seorang pemain sinetron. Dibalik kurang wawancara Anda sebagai tamu saya hari ini. Baiklah kalau begitu. Dan hari ini spesial, kita berada di warung Demi Pandemi sambil nikmatin minuman khasnya mereka. Jalan Lombok keren banget. Lombok nomor 6S. Yang Sampai- ini, yang itu apa? Ini adalah minuman yang sering kita cari dimanapun karena paling mudah untuk memesannya. Oke, adalah. Namanya adalah lemon tea. Dan ini menu terbaru katanya. Namanya matcha latte. Sok kudu matcha deui. Saya pikir itu maca awo. Maca awo. Alhamdulillah sih akhirnya kita bisa ngobrol lagi setelah kita reschedule dengan Budi Kusuma. Dan Secara Eke sibuk ya, Bu? sibuk banget. Hese pisan nungguan waktu Anda tuh. Ini juga Jokers, kita menunggu kurang lebih hampir 2 jam. Tapi alhamdulillah akhirnya datang. Setelah satu bungkus saya juga raib. Sibuk apa sekarang, Ma Bro? Kalau awal-awal dari pandemi ini, pandemi. Di warungnya pandemi. Iya. Di awal-awal kita di lockdown, awal-awal PSBB, itu saya nggak ada yang dikerjakan. Kalau dibilang sibuk apa ya, sibuk main PS lah ya. Ya kalau awal-awal. Iya. Akhirnya lama-lama bosen juga, makan tidur. Makanya jangan pernah menanyakan seseorang kalau ketemu sekarang misalnya gini. Ketika teman lama ketemu, nah begang atau yang tampak kurus atau malah sebaliknya, Budi kenapa gendut? Justru Anda harus bertanya Sama? Hey, Anda harusnya bersyukur masih hidup. Jadi Tapi alhamdulillah dalam kondisi seperti sekarang mah bener sih. iya kan, dalam keadaan pandemi seperti ini ya, ketemu orang jangan body shaming. Kenapa gemuk? Hari mana? Tahu kan, kita 4 bulan terakhir ini makan tidur, iya kan? Tapi masih untung kalau Budi Kusuma mungkin makan tidur juga memang kadukung lah gitu nya. Apa sih maksudnya? Ya makan tidur nggak mikirin apa-apa maksudnya. Secara finansial pasti ada Ya nggak ada hubungan dengan finansial, makan tidur mah. Bukan, terganggu sedikit, tapi minimalnya kan kalau kamu mah nu kaganggu gitu. Secara sawah di mana-mana, ya kan. Kontrakan sabaraha kamu seberapa kamar? Nggak mau. Tiap pertanyaan kayaknya nggak ada yang berkembang, setiap ada yang wawancara gue pertanyaannya itu. Tapi kan nu di eta memang sabaraha. Ya itulah pokoknya. Ya, alhamdulillah. Kan kita harus bersyukur. Tetap aja itu juga terdampak. Oke. Kan orang mikirnya enak. Gini, terkadang kalimat bahwa rumput tetangga tampak lebih hijau itu benar. Ya. Bukan terkadang, memang begitu ya. Orang menganggap bahwa mana mah hirupnya lebih ngeunah, mana mah. Dia nggak tahu kalau
semua itu juga punya problem masing-masing. Benar. Ketika dibilang bahwa Budi mah punya ini, punya itu sarua, ada ya biaya keuneun gitu, ada biaya operasional, ada apa. Dan misalnya karena punya kontrakan, emang yang ngontrak sekarang lancar bayar? Enggak. mereka juga Ganggu, anger, ya? Iya, ada yang di PHK, ada yang macam-macam lah, ada yang gajinya di pending. Benar. Jadi akhirnya bayarnya juga telat-telat juga. Ya, benar. Nah, Jokers, Budi Kusuma ini juga salah seorang yang mempengaruhi hidupnya Jo. Karena apa? Karena kita bareng kurang lebih berapa tahun, Bud? 15 tahunan kita bareng, dan ini orang yang paling gelo pernah Jo temuin. Kenapa? Karena awal mula Jo join di Radio Cosmo dulu. Iya jelema anu nanya na edan. Out of the box banget. Coba pertanyaan Anda waktu itu. Jadi karena posisinya pada saat itu saya adalah station manager. Station manager kalau di beberapa radio nyebutnya adalah operation manager ya, OM atau SM atau apapun lah. Kalau radionya bukan grup, GM kayaknya gitu. Karena memang grup, jadi saya station manager. Pertanyaan pertama saya adalah, kamu gay? Kamu gay? Kamu gay? Gitu tau nggak? Itu pertanyaan sebenarnya menohok dan menyakitkan. Tapi saya harus tanyakan. Bel. Ya? Iya benar. Kamu gay? Dan waktu itu aku mah asik-asik aja, cuman ketawa aja. Iya. Jawaban Anda apa, Pak? Nggak ketawa waktu itu, cuman ketawa doang. Nggak ngapa-ngapain karena ya pertanyaan naon gitu. Bayangkan Jokers, kita mau gabung ke dalam satu perusahaan lah istilahnya. Kita interview, pertanyaan pertamanya itu cut out of the box banget gitu. Iya. Untung Anda tidak mudah kesinggung ya. Kalau saya mah dengan hal seperti nggak itu kesinggung ya? Nggak kesinggung, biasa banget. Kalau nggak kesinggung, kenapa masih ingat sampai sekarang? Ya pastilah pertanyaan seperti itu pasti diingat. Iya. Karena belum pernah ada satu yang lain, belum pernah ada pertanyaan pertama kali kerja atau interview yang seperti itu. Ya walaupun memang nggak ngaruh juga. Pertanyaan itu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan, tetapi maksudnya kamu mau itu iya dan tidak jawabannya itu tidak terpengaruh gitu. Tidak akan berpengaruh dengan keputusan gua nerima atau enggak. Tapi ya hanya pengen nanya aja. Nah dari situ kita gabung di radio itu, makanya kita mah kia-kia pisan gitu karena kita sebenarnya jadi kita tuh kayak kalau dibilang kalau orang menganggap bahwa sebuah relationship gitu ya, hubungan pertemanan, persahabatan itu layaknya suami istri itu benar. Oh, benar. Dia kalau ketika lagi berantem nih sama Denny Jo, itu kita kayak orang pacaran. Habis siaran, dia keluar ruang siaran, dia ngerokok, diem-dieman, nggak tanya-tanyaan. Ntar masuk lagi ke ruang siaran, kita ketawa-ketawa. Ntar tutup mic, keluar diem-dieman. Tapi memang itu salah satu cara buat Jo pribadi karena Jo itu kenal dua orang yang hampir setipe karakternya. Sama almarhum Big Diki ya. Budi sama almarhum Big Diki dua-duanya posesif. Mengapa? Jadi kalau kita bermasalah nih, salah satu trik atau caranya untuk biar kita kembali enak, yaitu cuma keluar aja gitu. Mending lu mah. Bukan hanya diem dia, kalau dia kesel sama gue tidur. Jadi woi ngomong woi, tidur gitu. Alasannya capek, padahal dia ngomong-ngomong sama gue tahu banget. Dan sama almarhum juga gue gitu. Jadi kalau gue kesel, udah gue tinggal sama tidur gitu. Karena memang ya itu cara untuk memulihkan keadaan lagi gitu. Dan lucunya gue tahu gitu, maksudnya karena saking lamanya, mau itu jokes, mau itu bahasa tubuh, mau itu tahu bahwa ini tuh lagi apa, ini tuh pengennya apa gitu. Iya benar. Oh dia diem, ya udah nggak usah dia apa-apain. Termasuk kalau materi siaran juga. Kalau misalnya Jo nggak begitu setuju dengan apa yang dia keluarkan gitu, gue diem. Lebih parah lagi gini, opening dia ngasih tema, nggak gue pakai, terus gue pakai materi gue, dan dia marahnya, diam, materinya dibuat sendiri. Ini luar biasa. Jokers Budi Kusuma ini benar-benar multi talenta. Yang itu tadi Jo sampaikan di awal bahwa dia itu seorang impersonate,
stand up comedian. Kemudian juga kalau di dunia radio sudah malang melintang karena dia sudah Malang melintang. sudah beberapa kali pindah radio, berapa kali? 9. Dan Ya. dari 9 pindah radio ini dia memang pegang posisi yang bukan ece-ece gitu kan. Ya, gue pindah cuman beda gope aja. Naikin gope pindah nih. Berarti 9 kali pindah kali gope berapa tuh? Udah 4,5. Edannya. Iya. Pindahnya itu dari awal lo ya. Benar. Tapi ya itu ada satu momen di mana seorang Denny Jo ini membuat ada titik balik dari seorang Budi Kusuma gitu. Karena dulu saya tuh orang yang benar-benar cuma asik di belakang meja, yang cuman bikin konsep, jadiin materi atau jadiin sebuah program, udah selesai, that's it, eksekusi selesai gitu. Atau bahkan making a star gitu. Gue jadiin, walaupun orang itu tidak menganggap saya yang membuatnya, tetapi saya yang mengkonsep minimal. Si ini jadi MC Anu, sini jadi ada satu orang yang sampai sekarang dia mengatakan saya jadi gini karena Abudi, dia bilang gitu. Namanya Rian Febrian. Rian. Okay. Rian pada saat itu bahasanya agak kurang enak juga. Cuman kalau gue ngajarin orang kan nggak setengah-setengah gitu. Karena gaya dia mirip seseorang penyiar senior. Gue bilang, lu kalau mau jadi kayak dia, lu jangan setengah-setengah. Lu ikutin semua gitu ya. plek-plekan. Kenapa? Ini yang dilakukan oleh pembalap sekarang yang muda, siapa namanya? Pembalap MotoGP yang muda. Ya Allah, dia kagak tahu. Jadi dia itu adalah pembalap muda yang memang memfavoritkan Valentino Rossi. Dan itu plek apa yang gue omongin. Walaupun nggak mungkin lah gue bilang, karena itu kan gue ngomong beberapa tahun lalu dan dilakukan oleh dia. Gue bilang kalau lu pengen jadi pembalap terkenal, kalau lu pengen mengalahkan Valentino Rossi, lu jangan kalahin sekarang. Lu ikutin aja gaya membalap dia, lu ikutin. Kalau perlu lu nggak pernah jadi juara deh. Lu cuman jadi runner up di belakang dia. One day seorang Valentino Rossi itu tua. Iya, benar. Nggak akan selamanya juara gitu. Dan itu terjadi ketika dia sudah jago balapannya, dia bisa mengalahkan Valentino Rossi sampai sekarang juara dunia gitu. Nah, maksud gua adalah kalimat itu, lu kalau pengen jadi seseorang, tiru aja. Suatu saat kamu bisa lebih bagus, ya modifikasi aja. Betul, gua sih setuju. Karena buat Joe pribadi dulu ketika mau masuk ke dunia entertain, ya tiru aja. Lu mirip seseorang ya? Apa yang kita istilahnya, gua suka si ini gitu. Tiru aja. Kan nantinya yang keluar bukan hanya miripnya, tapi kitanya juga keluar dengan sendirinya gitu. Gitu Jokers. Jadi buat Joker di luar sana, kalau misalnya memang kalian punya keinginan pengen seperti siapa, ikutin bener. Nah, gue belum selesai nih. Iya itu selanjut. Iya. Nah, karena saking asiknya di belakang panggung, ada satu titik balik. Seorang Denny Jo ngomong kayak gini, lu tuh Budi, pada saat itu lu manggil gua apa sih? Budi. Lu Bud. Ya, lu tuh bisa lebih dari siapapun gitu kali. Karena lu tuh bisa ini, bisa itu, bisa ini. Cuman lu jangan asik di belakang panggung, lu harus ada di depan panggung. Begitu kata-katanya. Gitu ya. Lu harus keluar. Akhirnya ada tahu dadakan. Tapi memang bener Jokers, karena secara pribadi Jo melihat bahwa memang Budi Kusuma ini punya banyak kelebihan, makanya Jo berani ngomong seperti Kelebihan itu. berat badan salah ya itu satunya. udah jelas ya, nyungseng oke katingali. Jadi Jokers, dari dulu ketika kita memang berpartner di ruang siaran, Budi Kusuma ini bukan hanya seorang penyiar biasa, karena dia yang jadi konseptor, kemudian dia yang punya materi luar biasa. Jadi secara pribadi Jo pengennya sebenarnya lu bisa keluar dari itu semua gitu, tampil karena lu memiliki semuanya. Dan waktu itu untungnya kita waktu itu mau acara apa ya, donor darah SCTV kalau nggak salah. Iya, donor darah SCTV. Nah, iya, benar-benar di itu kan. Di sana di Ciwok, Soekarno. di Ciwok. Soekarno Hatta banget. Pokoknya gue di mobil itu sama lu ngobrol kan, yang gue ngomong di situ, lu tuh udah saatnya keluar, lu tuh udah saatnya tampil gitu. Ada satu momen kita yang jadi MC-nya roadshow-nya
OVJ. OVJ pertama kali itu. Ya, dan itu panggung besar di Sabuga. Sabuga ya. Di Sabuga, dan hanya kita MC-nya. Dan dia marah-marah gara-gara gue disuruh apa nggak mau, disuruh itu nggak mau. Nah, Jokers, Budi Kusuma ini mampu menjadi seorang impersonate. Jadi dia mampu menirukan karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang sudah dikenal. Dan salah satunya adalah dia mampu persis banget menjadi atau menirukan seorang almarhum Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya diwajibkan atas kaum sebelummu. Kamu tahu nggak? Ngerti? Betul. Ketika di panggung Opera Van Java dipancing buat opening itu layak. Jo bilang lebih baik kita berdoa gitu atau mendengarkan tausiah teu kaluar edan. Aing keheul. Tahu nggak yang di pikiran gue pada saat itu Apa? ngapain gue gitu-gituan gitu, gue dibayar lebih mahal. Oh my god. Wow. Si Ebel. Padahal di situ yang jelek, banyak orang penting. Itu yang jelek dari sifat seseorang yang dimana terkadang dia terlalu nyaman dengan zona. Iya benar memang. Karena terlalu nyaman dengan zonanya, ya udahlah gue dibayar mahal ini ngapain gue gitu-gituan gitu. Iya, jadi Jo pribadi waktu itu sempet marah karena Jo bilang, "Bud, lu tuh keluar dari sosok Budi Kusumanya yang terlalu nyaman, yang terlalu ganteng, yang terlalu banyak duit. Jadi Sombong amat. kalau ketika kita harus bekerja, memang kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Apalagi kita seorang entertainer gitu. Kan baik katingali goreng oge, kan baik katingali lusuh atau sangsara oge baik. Dan demi kepentingan menghibur gitu. Sieu mah embung baheula mah. Tapi sekarang dia udah mulai ngerasa bahwa di dunia entertain itu banyak tuntutan. Salah satu contohnya adalah make up. What? Jokers. Dulu pertama kita zamannya kuis-kuis. Kita Radio Cosmo itu selalu diundang pertama untuk meramaikan kuis-kuis di televisi. Kenapa? Karena memang kita itu orang-orangnya heboh-heboh. Bukan hanya kita, karena memang dia banyak kenal orang PH. Waktu itu masih banyak teman-teman di Triwarsana, kayak kemudian di apa yang dari luar? Iya itu yang The Price is Right itu apa ya? Itulah pokoknya. Fremantle Media. Anak Fremantle. Orange Production. Ya, Bati, apa kabar Bati Fremantle? Terus banyak di kontak dia. Mau nggak ikut? Ikut lah. Kita sering. Semua kuis kita ikut. Dan menang. Ya, gue pernah menang juga. Gue pernah menang duit 10 juta. Nah, yang luar biasanya kan kita memang yang kalau mau tampil di TV kan kita perlu make up, minimalnya bedak lah biar tehinya itu Jokers. Manusia ini antik. Manusia ini ketika kita udah make up edan ngenyena naon atuh cenah naonan kudu diwedak sagala rupa. Kita pada ketawa aja. Kita yang sudah biasa di TV ketawa aja. Ayeuna dong kemana-mana bawa bedak. Ini hari ini dia berbedakan. Bukan, ntar dulu. Ini disclaimer ya. Jadi pada saat itu memang kulit saya tuh sensitif. Apalagi kalau bedaknya barengan. Ya. Pasti garuk-garuk, pasti gini-ginian nih pakai kuku, gini-gini nih. Gatel ya kan. Apalagi pakai spons yang barengan tuh. Benar. Jadi maksudnya, aduh ngapain sih gitu-gituan lah, udah biarin aja. Tapi memang ketika satu kuis dilihat herangnya banget aja. 2 kuis akhirnya lama-lama gue deh oke deh pakai gitu. Udah gitu. Nah, kalau sekarang punya karena memang keperluan panggung. Ya, betul. Karena orang kan bayar mau lihat saya tampil. Maka belajar dari Anda ini yang siap paripurna luar biasa. Miwa sebelum naik panggung ya saya belajar dari mereka itu ya kan. Cuman ada satu yang sampai sekarang saya tidak pernah mau. Ini memang kalau itu memang prinsip di mana teman-teman ini bukan hanya dia tapi beberapa teman yang lain yang di tim mereka itu senang berpenampilan pakai pakaian wanita. Ente senang oke pada saat itu. Kalau tampil ulang tahun apa bla bla bla. Kalau make up aku masih bisa akomodir, tetapi ketika harus
berpakaian wanita sampai detik ini itu prinsip gue nggak pernah mau. Nah, Jokers, Nggak pernah mau. ngomong-ngomong masalah kita dandan perempuan, sebenarnya kita itu kalau mau bikin program TV atau program Nggak setengah-setengah. ada program radio juga yang memang kita bikin salah satu program yang karakternya itu kita jadi seorang perempuan dan itu jadi banget. Ya. Tapi ketika kita mau divisualkan si mambung, padahal Ada edan. beberapa produser yang maksa. Eh. Om Jojo Uhen tuh sampai sekarang marah-marah tuh Om Jojo Uhen. Dia bilang ini teh bisa, Bun, ini teh bisa. Iya, nggak bener. mau. Gue bilang nggak mau. Coba gerak keluarin suaranya. Yang mana? Ceti we. Kamu Ceti, aku Mas. Nih ini yang gila yang ini nih. Gue dibayar aja kagak mau, apalagi gue gratis ya. Ya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Jadi di radio itu dulu ada namanya karakter Ceti, ini Cik Imas, keluarga. Aku pembantunya. Keluarga Ceti. Dia juragannya. Iya. Yang assalamualaikum. Kayak gitu-gitu deh. Nah, itu tuh luar biasa. Jadi sebenarnya kalau dia mau itu bisa benar-benar boom gitu. Jadi tapi ya sudahlah karena memang itu prinsip buat dia. Jadi hanya untuk audionya saja nggak masalah. Yes. Tapi ketika harus ada visualnya ya Terima kasih ya. Sama. Kamu masih mengerti tentang iya hal. sih. Tapi sebenarnya kalau yang waktu itu kita bicarakan bisa kita bikin program yang itu, Bisa. Ya kan? yang dapur itu. Iya kan nextnya setelah ini jalan. Setelah ini jalan ada beberapa Program. bukan program, episode Konsep. yang sudah Oh, kaya. iya. Yakin nggak akan lagi programnya hilang dan korup gitu. Kita bikin. Benar. Ya kan? Nah, Jokers, mudah-mudahan kalian bisa terus support kita dengan cara subscribe, like, share, and comment karena rencananya memang kita pengen bikin sesuatu yang Ya. beda, yang lain dari yang lain. Bukan hanya diary, bukan apa ya? Galeri. Galeri Denijo. Ya. Kita bukan bikin yang lain karena teman-teman timnya banyak banget, ada kameramen, ada juga ini soundman-nya juga. Iya, betul. Kemudian juga ada lighting, ya. Sorangan, kursi Boris Unggul. Editor juga luar biasa, thank you. Kursi Boris Unggul. Tapi ini banyak sekali yang menantikan kapan Sena Jo dihadirkan Budi Kusuma, kapan dihadirkan Bohong Budi Kusuma. banget. Sumpah. Nih Jokers, khususnya para pendengar kita, para pendengar lama kita yang Soib-Soib Cosmo itu yang mempertanyakan kapan dong para penyiarnya atau ya itu Budi Kusuma kapan? Yang jelas jangan kaget ya, badan saya merah. Sejak pandemi ini memang saya banyak makan tidur dan main PS. Oke, bicara pandemi. Menurut kamu atau apa sebenarnya yang terjadi dengan situasi ini? Yang pertama, Nah, gue nggak akan komentarin yang apa yang gue nggak ngerti. Oke. Gue tidak akan memberikan pendapat apa yang gue nggak punya ilmunya. nah, Jadi kalau omong-omongan kayak di warung kopi ya, dalam artian ya cuma ngobrol-ngobrol doang, oke. Tapi kalau sampai terekam begini, saya tidak akan memberikan pendapat apapun. nah. Cuman ya kalau saya sih sekarang so-so lah 50-50 antara oke bahwa virus itu ada, Oke. bahwa Kondisi. COVID ini ada. Nah, Tetapi kalau saya harus terus-terusan dengan mengikuti, ya mohon maaf misalnya harus diam di rumah bla 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 tanpa harus melakukan sesuatu, kayak bukan saya juga gitu. nggak bisa aja ya. Ya gitu. Terlepas nanti apakah ada vaksinnya, apakah ada obatnya, ya udah kita serahkan saja sebagai orang yang beriman, kita selain berdoa ya berusaha. Pola hidup jadi berubah lah ya. Jadi lebih bersih lah, orang lebih sering cuci tangan. Pulang ke rumah ganti baju mandi, Ya. kayaknya itu jauh lebih baik lah Betul. gitu. Lain-lainnya sih ya biasa wae. Ini contoh nih misalnya. Saya kemana-mana bawa gelas nih. Ya, benar. Gitu, kayak bawa cangkir lah sendiri. Gitu. Ya. Dan Budi sendiri memang setuju dengan aturan-aturan pemerintah gitu. Ya, kayak sering mandi. Ya. Dulu kan mandinya seminggu sekali. Bohong banget ya. Sekarang tuh bener gara-gara kebiasaan baru ini, mandi bisa lebih dari 3 kali loh. 3 kali 4 Benar, kali benar, loh. benar. Iya kan? Pulang dari luar mandi.
Habis itu mandi. Habis anu mandi. Habis ini mandi ya Jadi kan? ya bisa lebih dari 3 berartinya. Artinya habis itunya lebih dari sekali. Enggak maksudnya dari keluar rumah ya. Teteh bisa. Lebih 3 kali. Keluar rumah. Ya, keluar rumah lebih dari 3 kali. Asa curiga tuh bisa. Aduh. Oke Joker. Obrolan kita sudah melebar ke sana kemari. Nggak mau belum selesai. Belum selesai. Gini, ngobrol Sok. aja sepanjang-panjangnya. Masalah over, Hmm. urusan editor. Editor lu dibayar nggak itu pertanyaannya? Kalau lu dibayar, Bayar lah. kita ngobrol aja sepanjang-panjangnya. Urusan dia ngedit. Oke. Iya. Yang sulit itu ngedit itu kalau under. Jadi over aja. Kalau perlu 2 jam, habisin memorinya. Ya entong atuh kan bisi leungit deui. Aing mah lieu ku leungit. Lu tau nggak kamera kayak gini panas lah. Gue tau banget. Makanya ke Jokers. Apa oke Joker? Lu mau nanya apa lagi Rek lu? closing, Tanya urang. dong, nggak mau tanya. Nanti kan kita bikin lagi. Nggak mau tanya. Dan jelema teh itu Apa nanya masih? masuk aja. Om Deddy. Lewat aja. Lewat Nggak aja nggak apa-apa cuek aja dah. Ya. Kita mah keur ngobrol atuh. Orang Teu gila. kudu kaganggu. Kan namanya juga lagi ngobrol. Sok banget dia yang punya mentang-mentang ini kafe dia yang punya ini orang ini. Ntar bocorin ya orangnya. Orang komunitas dia mah. Ya, tapi maaf Beda komunitas beda ya, kamu. komunitas ya. Kamu komunitasnya Gue cuma mirip doang mukanya aja. Tapi beda komunitas. Budi ini banyak tergabung di komunitas, ya kan? Komunitas Landy, Apa tuh Landy? Land Rover. Oh iya, Kemudian komunitas BM, namanya apa? BBC. BBC. Kemudian juga komunitas motor antik, Iya. sepeda termasuk. Sepeda sih sebenarnya bukan sebuah komunitas besar, cuman kita aja gitu. Ah, jadi 3 komunitas dia ikutin. Masih banyak. Ada satu lagi komunitas. 46ers. Ada satu lagi lu 40 komunitas. jadi ada 4 ini Bapak bolak-balik mulu sih. Kan bae dah we, da ngalangan ge bae.